Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran komputer akuntansi. Masih melanjutkan topik yang terdahulu bahwa hari ini kita akan mempelajari praktikum komputer akuntansi untuk perusahaan jasa menggunakan software Accurate. Di pertemuan yang dahulu kita sudah membahas dari langkah pertama setup awal, kemudian input transaksi yang kedua, kemudian yang ketiga menyajikan laporan keuangan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan kembali lagi mulai dari setup awal data perusahaan tetapi menggunakan cara yang lain. Pada pertemuan yang dahulu setup awalnya dari mulai input daftar akun, input daftar utang, daftar piutang, persediaan, kemudian aset tetap, kita menggunakan cara input satu-satu tanpa impor. Maka di pembelajaran kali ini, serial video tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana langkah satu dari Accurate, yaitu setup data awal perusahaan jika menggunakan metode impor data. Saudara sekalian, paket soal seperti yang dulu masih di Mutiara Foto. Kemudian datanya juga sudah saya siapkan seperti ini. Ini ada neraca saldo awal, ada daftar pelanggan, ada daftar pemasok, ada persediaan, jasa yang dijual, kemudian aktiva tetapnya, datanya sudah ada. Kalau kemarin kita nginput satu-satu, maka sekarang kita akan cara impor. Untuk impor kita harus memindahkan data neraca saldo awal ini, kemudian data pelanggan, data pemasok, data persediaan perlengkapan, data jasa yang disediakan, kemudian aktiva tetapnya kita sediakan, kita input dulu dalam format Microsoft Excel. Ini sudah saya sediakan. Nanti jika saudara-saudara ingin mengimpor, bisa mendownload dulu daftar Excel-nya yang sudah saya sediakan. Seperti ini. Di sini ada Excel Mutiara Foto seperti ini. Ada 7 file, ada 8 file, nomor 4A dan 4, nomor 4 ada 2, 4A dan 4B. Ini dimulai dari daftar akunnya. Ini kalau saya buka seperti ini. Ini saya buka Excel-nya. Maka hasilnya adalah itu pindahan dari data soal ini di neraca saldo awal seperti ini. Ini kita pindahkan ke sini. Bentuknya, formatnya seperti ini dalam format Excel. Kemudian disimpan. Demikian pula data yang lain, ini sudah saya sediakan. Daftar akun, daftar customer, daftar supplier, daftar jasa yang dijual, daftar perlengkapan yang dibeli, kemudian daftar aktiva tetapnya sudah saya sediakan, sudah saya buatkan dalam bentuk format Excel. Nanti saudara sekalian bisa mendownload, link download akan saya sampaikan dalam deskripsi. Monggo silahkan nanti di-download saja. Kita mulai prosesnya sama seperti kemarin. Kita buka dulu software Accurate kita. Jadi saya sambil menunggu, saya mengulangi bahwa Accurate itu hanya ada 3 langkah, setup awal, input transaksi, dan menyajikan laporan keuangan. Untuk setup awal ada 2 cara. Cara yang pertama input satu-satu seperti video tutorial sebelumnya, atau dengan cara impor yang hari ini akan kita bahas dalam video tutorial ini. Baik saudara sekalian, softwarenya sudah terbuka. Kita buat data baru. Kita cari tempat menyimpannya. Sama prosesnya. Punya saya simpan di directory D, kemudian folder Accurate, kemudian folder Mutiara Foto, kemudian ini nama filenya saya beri nama latihan 3.
Kemudian kita pilih create. Kita pilih OK. Kita tunggu sampai bar hijau penuh. Kemudian kata kuncinya sama dengan pengguna, supervisor. Seperti ini, kita pilih bahasa Indonesia saja. Lanjut. Kemudian kita pilih persiapan mahir. Kita pilih lanjut. Ini sama seperti yang kemarin. Kemudian untuk mata uang kita tambahkan. Namanya rupiah, nilai tukarnya 1, nama negaranya Indonesia, kemudian simbolnya Rp. Kita pilih OK. Kita klik yes. Langkah 1 selesai. Klik lanjut. Kita masukkan langkah 2, kita masukkan data perusahaan kita. Ini sumbernya dari sini, dari soal yang sudah saya sampaikan. Nih, kita masukkan datanya. Alamatnya kita masukkan. Kemudian tanggal mulai, tanggal tutup buku. Ini adalah tanggal neraca saldo awal kita. 31 Januari tahun 2022. Kemudian tahun fiskalnya ini juga 2022. Default periodenya biarkan saja. Klik lanjut. Kemudian informasi pajak perusahaan ini juga datanya sudah lengkap di sini. Datanya sudah lengkap. Untuk memudahkan ini tidak saya isi, nanti waktu praktik silakan Anda isi selengkapnya. Ini tidak saya isi, yang saya isi hanya tanggal pengukuhan PKP-nya saja, tanggal 1 Januari 2020. Seperti itu. Kemudian kita pilih lanjut. Sampai di sini masih sama caranya dengan metode yang input satu-satu tanpa impor. Sekarang langkah keempat. Langkah keempat sama, langkah keempat kita hapus dulu akun yang ada di sini. Ini adalah akun bawaan dari Ekurit, kita hapus. Hapus semua yang bisa dihapus. Return earning nggak bisa dihapus, biarkan saja. Seperti ini, setelah hapus semua. Kalau kemarin metodenya kita menggunakan input satu-satu dengan ngeklik tombol tambah yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode yang lain dengan cara import. Maka kita tidak ngeklik lagi tombol tambah. Kita klik tulisan klik di sini untuk impor dari berkas. Kita klik impor dari berkas. Seperti ini. Kemudian kita cari filenya tadi. Ini kursor dibawa ke sini, kita cari. Nih, kita cari. Kita buka Excel Mutiara Foto, tadi sudah ada. Kemudian file of type-nya kita ganti dengan Excel. Maka muncullah data Excel yang tadi sudah disiapkan. Nah, caranya tinggal klik karena kita mau ngimpor daftar akun. Maka kita klik daftar akun, kemudian kita pilih open, kemudian sudut kanan atas klik ambil data. Setelah ambil data, ini saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian 1 yang paling atas ini, kemudian ini bagian 2, ini bagian 3. Setelah ambil data tadi, kita menuju ke bagian 3. Hapus baris pertama
bagian 3. Caranya, klik kanan baris pertama, pilih hapus. Kemudian Anda ingin menghapus nomor akun ini, pilih yes. Selesai. Kemudian naik ke bagian 1. Kita definisikan bagian 1 ini. Contoh. Di sini ada nomor akun, ini bisa kita persempit supaya kita mudah mengerjakannya. Seperti ini, kita persempit. Ini, di-drag saja, dipersempit. Nah, kita definisikan. Ini adalah data sumber dari Excel kita tadi, header-header di akun Excel kita tadi. Nah, ini kemudian kita cocokkan, kita definisikan ke kolom apa. Kita mulai dari nomor akun. Nomor akun, pilih nomor akun. Kemudian nama akun ke nama akun. Tipe akun ke tipe akun. Definisikan ke tipe akun. Nah, di atas minta lagi didefinisikan kasbank ke kasbank. Akun piutang ke akun piutang. Aktiva lancar lainnya ke aktiva lancar lainnya. Persediaan ke persediaan. Aktiva tetap, definisikan ke aktiva tetap. Akumulasi penyusutan, definisikan ke akumulasi penyusutan. Akun utang, definisikan ke akun utang. Akun utang lancar lainnya ke utang lancar lainnya. Ekuitas ke ekuitas. Kita definisikan ke ekuitas. Pendapatan ke pendapatan. HPP, harga pokok, kita definisikan ke harga pokok. Ke bawah, beban, kita definisikan ke beban. Kemudian pendapatan lain-lain, kita definisikan ke pendapatan lain-lain. Beban lain-lain, kita definisikan ke beban lain-lain. Kemudian sudah habis. Kalau sudah habis, kita scroll ke atas, kita pastikan bahwa pendefinisian kita benar. Pastikan ini sudah cocok, semuanya sudah betul. Scroll ke atas, scroll ke bawah untuk ngecek ke semuanya. Kalau sudah, baru di OK. Kembali ke sini, mata uang kita definisikan ke mata uang. Rupiah kita definisikan ke rupiah. Habis, kemudian kita pilih OK. Saldo awal kita definisikan ke saldo awal. Per tanggal kita definisikan ke saldo per tanggal. Seperti ini. Sudah selesai, habis. Kita cek, kita naik lagi. Kita pastikan bahwa pendefinisian kolom sudah betul. Kalau sudah selesai, bagian 1 ini sudah selesai. Lihat di bagian 2. Kolom-kolom yang dibutuhkan ternyata sudah tidak ada yang perlu didefinisikan lagi. Kalau begitu sudah siap, kita klik impor data di sudut kanan bawah layar. Klik impor data. Maka akan muncul informasi 24 data terimpor, 0 data gagal. Kita pilih OK. Inilah hasil imporan kita. Jadi kita tidak perlu ngetik satu-satu, tapi kita akan mengimpor. Hasilnya sama. Selanjutnya masih di langkah keempat. Ini juga sama langkahnya dengan yang ngetik satu-satu. Kita isi akun laba ditahan dan ekuitas saldo awal. Untuk laba ditahan kita pilih ke opening balance. Ekuitas saldo awal kita larikan ke opening balance. Seperti ini. Kemudian klik lanjut. Langkah kelima,
akun default mata uang ini sama dengan yang kemarin, yang input satu-satu kita isi. Pembayaran di muka penjualan ke utang usaha, pembayaran di muka pembelian ke piutang usaha, diskon penjualan ke pendapatan foto prewedding, laba rugi terrealisir, laba rugi tak terrealisir biarkan kosong. Klik lanjut. Diskon dan syarat pembayaran ini sumbernya dari soal ini di bagian penjualan dan pembelian. Ini dia. Syaratnya COD dan N/30. Kita isikan secara manual. COD kita pilih tambah. Jika membayar antara 0 akan dapat diskon 0 hari, 0% jatuh tempo 0 hari. COD-nya dicentang, kita pilih oke. Ini yang COD, kita tambah lagi untuk yang N/30. Jika membayar 0 hari akan dapat diskon 0%, jatuh temponya 30 hari. Kita pilih oke. Maka di sini akan muncul dua syarat pembayaran, yaitu COD dan N/30. Selanjutnya untuk kode pajak. Kode pajak sumbernya juga dari penjualan pembelian. Ini ada PPN. Ini pembelian baik secara tunai maupun kredit. Ini pajaknya PPN dengan tarif 11%. Kita buat kode pajaknya di sini. Kita pilih tambah. Namanya adalah PPN. Nilainya 11%. Kode pajaknya T. Keterangannya pajak pertambahan nilai. Kemudian ketika terjadi penjualan, berarti nanti pajaknya adalah PPN keluaran. Ketika terjadi pembelian, pajaknya adalah PPN masukan. Oke, selesai untuk langkah ke-6. Klik lanjut. Langkah ke-7, tipe pelanggan dan metode pengiriman. Di soal tidak disebutkan, biarkan saja kosong. Klik lanjut langkah ke-8. Nah, langkah ke-8 adalah kita diminta untuk input pelanggan. Tutorial yang terdahulu bahwa pelanggan itu kita input satu-satu dengan ngeklik tombol tambah. Kali ini kita akan mengimpornya. Data impornya sudah saya siapkan. Kita tinggal klik di sini untuk impor dari berkas. Kemudian berkasnya kita cari seperti tadi. Ini Excel Mutiara Foto. Tipenya kita pilih yang Excel. Kita mau ngimpor pelanggan, berarti kita pilih yang nomor 2, daftar customer. Kita pilih open, ambil data. Seperti ini, langkahnya sama seperti tadi. Kita menuju ke bagian 3 di bawah ini. Hapus baris pertama bagian 3. Caranya, baris pertama kita klik kanan, hapus. Kita pilih hapus, kemudian Anda ingin menghapus, ya. Setelah itu kita naik ke bagian 1 yang atas ini. Ini bisa kita persempit kolomnya supaya tidak menyusahkan dalam hal kita mendefinisikan kolom. Nomor pelanggan kita definisikan ke nomor pelanggan. Nama pelanggan kita definisikan ke nama pelanggan. NPWP kita definisikan ke nomor pajak. Kita cari nomor pajak. Kemudian alamat kita definisikan ke alamat 1. Nomor telepon kita definisikan ke nomor telepon. Kemudian termin kita definisikan ke syarat. Kita cari syarat, ya. N/30 kita definisikan ke N/30. COD kita ke COD. Ini selesai, kita pilih OK. Kemudian masih ada di bawahnya mata uang. Mata uang kita definisikan ke mata uang. Kita cari mata uang.
minta di atas rupiah kita definisikan ke rupiah. Ini masih ada di bawahnya, scroll ke bawah saja ini. Ini masih ada. Nomor faktur kita definisikan ke nomor faktur saldo awal. Kemudian tanggal faktur, saldo per tanggal. Kemudian saldo awal ke saldo awal. Pajak 1 ke pajak pertama. Seperti ini, T kita definisikan ke PPN. Oke, ini sudah habis. Sudah tidak ada yang perlu didefinisikan di bagian 1. Kita scroll lagi ke atas, kita pastikan semua pendefinisian sudah betul. Dimulai dari nomor pelanggan, nama pelanggan, ini sudah betul semua. Termin ke syarat, mata uang, nomor faktur ke nomor faktur saldo awal, tanggal faktur ke saldo per tanggal, saldo awal ke saldo awal, pajak 1, pajak pertama. Habis. Selesai bagian 1, geser ke bagian 2. Bagian 2 ternyata ada yang perlu didefinisikan. Tipe pelanggan kita isi, kita definisikan ke umum. Seperti ini. Selesai. Kalau sudah selesai bagian 2, kita klik impor data. 4 data terimpor, 0 data gagal. Kita pilih OK. Selesai untuk langkah ke-8. Klik lanjut langkah 9. Pemasok. Ini juga sama. Kalau tutorial terdahulu kita menggunakan cara input satu-satu. Saat ini kita akan mengimpornya. Maka langkahnya sama seperti tadi. Klik di sini untuk impor dari berkas. Kemudian cari berkasnya. File of type-nya kita pilih Excel. Supplier, karena kita mau ngimpor pemasok, maka kita pilih supplier. Kita klik open, kemudian ambil data. Setelah ambil data, hapus baris pertama bagian 3. Klik kanan, hapus, yes. Naik ke bagian 1, definisikan bagian 1. Ini dipersempit supaya memudahkan pekerjaan kita dalam mendefinisikan. Nomor pemasok ke nomor pemasok. Nama pemasok ke nama pemasok. NPWP ke nomor pajak. Alamat ke alamat 1. Nomor telepon ke nomor telepon. Termin ke syarat. N/30 ke N/30. Kemudian mata uang ke mata uang. Rupiah ke rupiah. Masih ada di bawahnya, di scroll ke bawah. Nomor faktur ke nomor faktur saldo awal. Tanggal faktur ke saldo per tanggal. Saldo awal ke saldo awal. Pajak 1 ke pajak pertama. T ke PPN.
Oke. Habis, setelah habis kita scroll lagi bagian 1 ke atas, cek lagi apakah pendefinisian kita sudah betul. Sudah betul, geser ke kolom bagian 2. Ini tidak ada yang perlu didefinisikan, berarti siap untuk impor data. Klik impor data. 2 data terimpor, 0 data gagal. Kita pilih OK. Nah, seperti ini. Kemarin kita input satu-satu, sekarang caranya impor. Klik lanjut langkah ke-10. Proyek dan daftar departemen biarkan saja kosong. Klik lanjut. Langkah ke-11, gudang dan kategori barang juga biarkan saja. Klik lanjut. Langkah 12, kita isi. Jika terjadi akun yang melibatkan persediaan, akun yang digunakan adalah persediaan. Penjualan larinya ke pendapatan foto prewedding. Retur penjualan ke pendapatan foto prewedding. Diskon ke pendapatan foto prewedding. Akun barang pengiriman ke persediaan. HPP ke HPP. Retur pembelian ke persediaan. Akun biaya kita bisa memasukkan ke beban lain-lain. Dan lain-lain bebas ini. Akun barang belum ditagih ke utang beban. Jadi ini klik lanjut. Langkah 13 biarkan saja, ini untuk perusahaan manufaktur. Klik lanjut langkah 14. Karena ini perusahaan jasa, kita bisa milih yang manapun, tidak ada masalah. Kita pilih yang rata-rata, klik lanjut. Langkah 15, informasi barang. Nah, informasi barang ini kita menginputkan untuk jasa yang dijual dan persediaan perlengkapan. Nah, caranya kalau kemarin kita klik tambah satu-satu, ini dengan cara impor. Klik di sini untuk impor dari berkas. Kita cari berkasnya. Sama caranya. Kita impor yang daftar jasa yang dijual dulu, ini nomor 4A. Klik terus open. Ambil data. Hapus baris pertama bagian 3. Naik ke bagian 1. Item number, nomor barang. Nama produk, deskripsi barang. Pajak penjualan, ke kode pajak penjualan. Kita cari kode pajak penjualan. T, masukkan ke PPN. Oke. Selesai. Lihat di bagian kedua, ternyata masih minta didefinisikan. Tipe barang kita isi, karena ini adalah jasa, maka kita pilih service. Kemudian tipe persediaan kita pilih barang jadi. Seperti ini. Tipe barangnya service karena ini adalah jasa. Kemudian impor data. 1 data terimpor, 0 data gagal. Kita pilih OK. Selesai. Kemudian kita imporkan untuk yang persediaan perlengkapan yang kita beli. Caranya sama. Kita pilih tambah. Saya ulangi, karena kita mau ngimpor, kita klik di sini untuk impor dari berkas, bukan tambah. Kalau tambah cara kemarin, ini impor, klik di sini untuk impor dari berkas. Kemudian kita cari filenya, tipe filenya Excel, kita pilih yang data perlengkapan, daftar perlengkapan, open, ambil data. Hapus baris pertama bagian 3. Naik ke bagian 1, kita definisikan bagian 1. Item number, nomor barang, nama perlengkapan, deskripsi barang. Kemudian pajak pembelian, kode pajak pembelian.
kita cari kode pajak pembelian. Ini kita definisikan ke PPN. Oke. Selesai untuk bagian 1. Di bagian 2, tipe barang kita pilih tipe barangnya. Karena perlengkapan maka kita pilih non persediaan. Tipe persediaannya adalah barang jadi. Seperti ini. Ya, bedanya dengan yang jasa tadi, kalau jasa tadi tipenya adalah service. Yang ini non persediaan. Klik impor data. Kita pilih OK. Lihat ada 2 yang sudah kita imporkan, yaitu jasa foto prewedding dan perlengkapan fotografi. Kalau kemarin input satu-satu, ini dengan cara impor. Oke, langkah 15 sudah, kita klik lanjut langkah 16. Langkah 16 sama, ini tipe aset tetap. Tutorial terdahulu kita tambahkan satu-satu, sekarang kita imporkan. Klik di sini untuk impor dari berkas. Cari berkasnya, cari filenya. Tipenya yang Excel. Kita pilih yang nomor 5. Daftar tipe aset tetap pajak. Open. Ambil data. Hapus baris pertama bagian 3. Kemudian menuju ke bagian 1. Definisikan bagian 1. Golongan aset tetap pajak kita jodohkan ke golongan aktiva tetap pajak. Umur kita pilih ke umur ekonomis pajak. Metode penyusutan ke metode penyusutan pajak. Ini garis lurus kita definisikan ke metode garis lurus seperti ini. Kita pilih OK. Kemudian selesai. Lihat bagian 2. Bagian 2 tidak ada yang perlu didefinisikan. Berarti kita langsung impor data. Satu data terimpor, pilih OK. Demikian untuk langkah 16. Kalau kemarin ngeklik tambah, sekarang impor. Lanjut langkah 17. Langkah 17 kemarin juga kita tambahkan satu-satu, ini kita impor. Klik di sini untuk impor dari berkas. Cari filenya. Tipe filenya kita pilih yang Excel. Kita pilih yang nomor 6. Daftar tipe aset tetap. Open. Ambil data. Oke, setelah ambil data, hapus baris pertama bagian 3. Kemudian definisikan bagian 1. Tipe aset tetap ke tipe aktiva tetap. Golongan aset tetap pajak ke golongan aktiva tetap pajak. Di sana ada golongan 1 garis lurus ke golongan 1 garis lurus. Kita pilih OK. Selesai untuk bagian 1, lihat di bagian 2 tidak ada yang perlu didefinisikan. Kita pilih impor data. 1 data terimpor, 0 data gagal. Oke. Kemudian klik lanjut langkah 18. Langkah 18, video tutorial terdahulu juga kita nambahkan satu-satu. Ini kita impor. Caranya sama, klik di sini untuk impor dari berkas. Cari berkasnya. Cari file kita tadi. Pilih yang nomor 7, daftar aset tetap yang rincian. Open. Ambil data. Langkahnya sama, hapus baris pertama bagian 3. Kemudian naik ke bagian 1. Kita definisikan tipe aset tetap ke tipe aset aktiva tetap. Peralatan ke peralatan. Kemudian kode
aset tetap ke kode aktiva tetap, kode aktiva, keterangan aset ke keterangan aktiva, tanggal pembelian definisikan ke tanggal pembelian, tanggal pemakaian ke tanggal pemakaian, umur bulan aset tahun ke umur bulan aset aktiva tahun, metode penyusutan ke metode penyusutan. Di atas muncul lagi metode garis lurus, definisikan ke metode garis lurus. Oke, ini masih ada di bawahnya. Scroll ke bawah, akun aset ke akun aktiva, peralatan ke peralatan, kemudian akun akumulasi depresiasi ke akun akumulasi depresiasi, akumulasi peralatan ke akumulasi penyusutan peralatan. Berikutnya akun beban depresiasi ke akun beban depresiasi, beban penyusutan ke beban penyusutan. Oke. Sumber dana ke sumber dana, akun sumber dana ke akun sumber dana. Ini modal, kita larikan ke opening balance. Karena tadi waktu setelah impor daftar akun, 2 kotak opening balance kita isi opening balance semua, maka di sini harus opening balance. Oke. Kemudian nilai residu ke nilai residu. Selesai, habis. Cek lagi, scroll ke atas lagi, apakah pendefinisian kita ada yang salah atau tidak. Jangan sampai ada yang salah. Kalau sudah betul, cek bagian 2. Bagian 2 tidak ada yang perlu didefinisikan. Maka sudah siap untuk impor data. Oke, selesai untuk langkah 18. Klik lanjut langkah 19. Klik lanjut langkah 20. Klik lanjut. Selamat, Anda siap menggunakan e-Kuret. Kita pilih selesai. Selanjutnya sama langkahnya, setelah langkah 20 selesai, kita langkah 20 tambahnya sama seperti kemarin waktu kita impor cara yang input satu-satu. Nah, caranya bagaimana? Kita cek dulu neraca saldo awal kita. Apakah sudah sesuai di soal atau belum? Caranya lewat menu laporan, kemudian daftar laporan, kita pilih buku besar, kita pilih neraca saldo klasik. Masukkan tanggalnya, 31 Januari 2022, termasuk saldo nolnya kita centang, kita pilih OK. Nah, seperti ini kita cocokkan dengan neraca saldo klasik yang kita miliki ini. Nah, ini. Ternyata setelah diperiksa, di sana ada akun opening balance 100.000, beda. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan belum ada isinya. Karena kita belum menghitung penyusutan sampai tanggal 31 Januari tahun 2022. Maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung penyusutannya. Caranya sama, lewatnya adalah aktivitas, periodik, pilih proses akhir bulan. Bulannya kita ganti Januari. Kita pilih Januari. Tahunnya 2022. Seperti ini. Nilai tukarnya 1, kita pilih OK. Proses akhir bulan selesai, pilih OK. Kemudian kembali ke neraca saldo klasik, perbarui. Maka di sini sekarang sudah betul ada angka akumulasi penyusutan 100.000 dan saldo opening balance-nya sudah 0. Kalau kita cocokkan dengan ini, angkanya sudah sama.
Selanjutnya ada dua akun opening balance dan return earning. Ini akun yang tidak kita gunakan, maka ini kita edit supaya ini tidak muncul di akun kita. Caranya sama dengan yang input 11 kemarin, lewatnya adalah daftar, kemudian pilih daftar akun. Selanjutnya return earningnya dihapus, klik hapus, kita hilangkan return earning. Oke. Kemudian modal mutiara ini kita hapus. Kemudian opening balance kita ubah. Kita ubah nomornya modal mutiara tadi 3 strip 1000. Namanya adalah modal mutiara. Seperti ini, kita pilih OK. Kita perbarui. Nah, dia sudah hilang, kita tutup daftar akunnya. Kembali ke neraca saldo klasik, kita pilih perbarui. Nah, ini sekarang posisinya sudah sama dengan data awal akuntansi yang kita miliki. Demikian saudara sekalian untuk langkah 1 setup awal. Kesimpulannya kalian sudah bisa membuat setup awal dengan dua metode. Metode yang pertama dengan cara input satu-satu. Video tutorial sebelumnya sudah kita bahas secara lengkap. Kemudian metode yang kedua yang kita bahas di video tutorial kali ini adalah dengan cara impor datanya. Untuk langkah kedua, input transaksi, dan langkah ketiga menyajikan laporan keuangan, langkahnya sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.